Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferika Bayu dengan NPM 2008-201-0032 dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan terkait audit sistem informasi. Selamat datang dalam Getting Started with Information System Audit, a Beginner's Guide. Berdasarkan definisi The American Accounting Association Committee on Basic Audit Concept yang terdapat dalam buku Sanyoto Gondodioto tahun 2006, auditing merupakan proses di mana seseorang yang independen dan kompeten dalam mengakumulasi dan mengevaluasi bukti mengenai informasi yang terkait dengan ekonomi untuk tujuan menetapkan, melaporkan mengenai kecocokan antara informasi yang terkait dengan kriteria yang dibuat. Sedangkan pengertian audit sistem informasi yang dikemukakan oleh Ron Weber pada tahun 1999 melalui bukunya Information System Control and Audit, audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Ron Weber juga mengemukakan bahwa tujuan dari audit sistem informasi diantaranya mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan yang terakhir mencapai efisiensi sumber daya. Fokus dan pendekatan dalam audit sistem informasi. Audit dengan fokus teknologi informasi merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu yang diantaranya traditional audit, manajemen sistem informasi, ilmu komputer, behavioral science, dan ilmu akuntansi. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan audit sistem informasi diantaranya yang pertama merupakan pendekatan temuan atau exposure approach. Fokus utama ditekankan pada jenis kesalahan atau losses yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali atau kontrol yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan tersebut sampai dengan batas yang dapat diterima. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kendali atau control approach, yang dimana fokus utamanya adalah kendali-kendali di dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan yang ada pada level sebelumnya sehingga kesalahan tersebut dapat diterima pada level yang selanjutnya atau acceptable level. Proses yang terjadi dalam audit sistem informasi. Menurut Gallegos dalam bukunya Audit and Control of Information System, menyatakan bahwa audit sistem informasi meliputi beberapa tahapan yaitu dimulai dengan perencanaan atau planning, disusul dengan pemeriksaan lapangan atau fieldwork, dilanjutkan dengan kegiatan pelaporan atau reporting, dan yang terakhir, tindak lanjut atau follow up. Lalu, siapakah sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi teknologi informasi. Tetapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, maka audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga yaitu auditor independen. Kemudian, apa standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi? Standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISAKA yaitu ISAKA Information System Auditing Standard. Selain itu, ISAKA juga menerbitkan IS Auditing Guidance dan IS Auditing Procedure. Guideline memberikan penjelasan bagaimana auditor dapat memenuhi standar dalam berbagai penugasan audit, serta prosedur memberikan contoh langkah-langkah yang perlu dilalui auditor dalam penugasan audit tertentu, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, apa yang dihasilkan dari audit sistem informasi. Auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, berdasarkan pengujian auditor, maka akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya, judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya, diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.